Delegasi pemerintah Indonesia terus bernegosiasi dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar diskusi terkait perjanjian perdagangan internasional. Konteks perdagangan dunia secara keseluruhan, kontribusi daripada perdagangan Amerika Serikat terhadap menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat kembali kan tadi Cina itu sebagai baru mengenai Cina podcast Log Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Log Talks. Podcast yang akan bahas mengenai isu dalam negeri maupun luar negeri yang akan dikaitkan dengan hukum, baik hukum pidana, perdata, bahkan hukum internasional. Dan dipandu oleh kita berdua, yaitu aku Quenisha Nabila, Aku Nikita Aura Putri. Dengan tema kali ini kita akan bahas mengenai perdagangan internasional. Jadi hari ini kita bakal ngobrol santai aja mengenai sejarah dan perkembangan perdagangan internasional itu sendiri. Sampai kita akan membahas mengenai BRICS ya Kak Queen ya. Yang pastinya bakal seru banget. Ya, perdagangan internasional yang sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sejak zaman Romawi juga sudah ada tuh perdagangan internasional. Dan dulu itu dilakukan dengan cara barter. Tapi kan juga sekarang tuh sudah mulai menggunakan mata uang kayak logam ataupun perak sebagai alat tukarnya itu. Jadi nggak cuma sekedar barter aja. Oke, jadi dari zaman dulu perdagangan internasional dilakukan bukan cuma barter aja ya. Benar. Ada mata uang lain yaitu logam dan perak. Nah, perdagangan internasional itu dilakukan karena adanya kebutuhan setiap wilayah yang berbeda-beda. Bahkan di setiap wilayah itu menghasilkan produk dengan kualitas yang berbeda-beda. Untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka terjadilah perdagangan internasional. Wilayah perdagangan internasional itu pada masa kuno kan masih terbatas banget ya. Benar. Karena apa? Transportasi waktu itu masih susah untuk dijangkau dan pastinya sangat mahal sekali, baik lewat darat maupun laut, dan perjalanannya itu penuh dengan resiko. Iya, zaman dulu itu sangat-sangat terbatas aksesnya wilayahnya. Jadi tidak semua wilayah bisa terkena perdagangan internasional. Namun nggak seperti sekarang. Sekarang teknologi yang sudah sangat canggih, perdagangan pun sudah mulai meluas. Dengan kemajuan teknologi itu sendiri, pelayanan transportasi jauh lebih baik dan berkembang pesat, sehingga wilayah perdagangan internasional itu tidak hanya di situ-situ saja. Jadi dengan adanya itu, perdagangan internasional semakin luas. Ya, bukan hanya mengenai perdagangan internasional tentang barang, tapi sudah informasi, bahkan teknologi canggih dari negara luar bisa masuk nih ke negara lain, bahkan ke negara Indonesia. Oke, bahas mengenai perdagangan internasional, kita akan bahas lebih lanjut mengenai perdagangan internasional bersama 3 narasumber kita lainnya, yaitu dari Fakultas Hukum. Halo semuanya. Boleh kenalin diri dulu ke satu-satu, siapa aja ini namanya? Halo semuanya, aku Bung Enda Cahyani. Aku Hawani Fideru. Aku Ananda Larasati. Oke, kita kan tadi bahas tentang perdagangan internasional ya. Topik yang sangat diminati akhir-akhir ini, apalagi ada banyak berita bahkan tentang Trump dan Cina, tentang barang-barang yang lain yang terjadi di Indonesia. Namun sebelum kita ranah ke sana, kita harus tahu dulu nih dasar-dasar dari perdagangan internasional. Boleh jelasin nggak sih Bunga gimana konsep dasar dari perdagangan internasional itu sendiri? Boleh banget Queen. Jadi perdagangan internasional itu aktivitas jual beli barang dan jasa yang mana dalam aktivitas itu melibatkan 2 negara atau lebih. Sebagai contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke India atau Indonesia mengimpor teknologi dari Cina. Dampak dari perdagangan itu sangat besar, yang mana perdagangan ini bisa memperluas pasar perdagangan Indonesia, dapat meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi negara kita. Selain dampak itu, ada juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam perdagangan
ekonomi internasional ini. Yang pertama, karena adanya perdagangan asing, pasar asing, itu dapat mengancam industri lokal kita. Dan juga ini bisa menjadi resiko negara kita akan bergantung ekonominya kepada negara lain. Oh iya, itu terjadi juga nggak sih kayak permainan yang lagi hype kemarin tuh di Pokmars, apa namanya, Labubu ya? Iya, itu asalnya itu dari Tiongkok guys sih, tapi melebar meluas ke negara-negara lain, bahkan di Indonesia yang sampai orang ngantri bermeter-meter untuk mendapatkan Labubu itu sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari perdagangan internasional. Betul banget tuh. Selain itu, perdagangan internasional ini juga mempunyai pengaruh dalam hubungan diplomatik antar negara. Jadi kalau misalnya kita punya hubungan dagang yang baik, biasanya hubungan politik itu bisa jauh lebih lancar. Namun jika hubungan dagang kita memiliki konflik, itu dapat memicu ketegangan politik. Seperti yang Hawani bilang tadi kan mengenai konflik dagang nih, gimana sih dalam perdagangan itu menyelesaikan sengketa yang terjadi? Misalnya kan di dalam perdagangan internasional kan pastinya sering terjadi sengketa ya Kak Afin ya. Itu gimana tuh Kak? Bisa aja tadi sengketa, apakah ada penyelesaiannya itu gimana? Oke, di dalam dunia perdagangan internasional ini ada dua langkah dalam menyelesaikan sengketa dagang. Yang pertama itu ada langkah litigasi dan yang kedua ada langkah non litigasi. Oh, itu juga nih. Ya, jadi kalau dalam dunia perdagangan internasional ini biasanya para pelaku bisnis internasional itu lebih mengutamakan cara non litigasi karena penyelesaiannya lebih efisien dan praktis. Oke, jadi cara non litigasi yaitu di luar persidangan, pengadilan. Litigasi itu di dalam pengadilan. Dan dilihat dari mekanismenya, ada 3 cara utama non-litigasi yang paling sering dilakukan oleh para pelaku bisnis internasional. Yang pertama itu ada negosiasi, yaitu melibatkan para pelaku tanpa melibatkan pihak lainnya. Jadi mereka hanya negara A dengan negara B langsung tanpa melibatkan negara ketiga. Terus ada mediasi, yang mana mediasi itu melibatkan mediator sebagai media fasilitator. Itu bisa melibatkan negara lain, misalnya negara A dan negara B untuk menyelesaikan sengketanya, mereka membutuhkan pihak ketiga. Dan yang paling populer dan sangat sering digunakan oleh para pelaku bisnis internasional yaitu arbitrase, yaitu adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum. Oke, yang paling populer yaitu dengan cara arbitrase ya. Nah, lanjut, setelah kita bahas tentang perdagangan internasional, kita lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu mengenai BRICS. Kemarin saya ada lihat berita mengenai bahwa Indonesia masuk menjadi anggota BRICS. Bisa jelasin nggak sih apa itu BRICS? Jadi BRICS itu adalah organisasi yang dibangun oleh 5 negara berkembang, yang mana mereka membangun organisasi ini bertujuan untuk mendominasi Dan menyeimbangkan juga ya. menyimbangkan negara-negara barat dalam tatanan ekonomi global. BRICS sendiri itu terdiri dari 5 huruf, yang mana itu adalah negara-negara pembangun organisasi ini. Dimulai dari BRICS berarti dimulai dari B. B itu negara mana? B itu dari Brazil. Lanjut. Terus ada R itu dari Rusia, terus ada I itu India, ada C itu Cina, dan S itu ada South Africa. Oke, jadi awalnya BRICS ini dari 5 negara itu hingga akhirnya negara-negara lain boleh masuk ke organisasi itu ya? Betul sekali. Nah, Indonesia sendiri itu resmi bergabung pada awal tahun ini, tepatnya tanggal 6 Januari tahun 2025. Dengan bergabung ini merupakan langkah strategis yang penting untuk memperluas pengaruh Indonesia dalam ekonomi global dan mendiversifikasi mitra strategis. Dengan bergabung, Indonesia bisa ikut ambil bagian dalam diskusi dan kebijakan yang mempengaruhi ekonomi dunia, terutama yang berkaitan dengan negara yang berkembang. Tapi masuk ke BRICS sendiri itu nggak mudah loh. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang, mengatasi risiko, dan menghadapi dinamika
politik serta ekonomi yang ada di dalam kelompok ini. Jadi ini bukan sekedar status, tapi merupakan tanggung jawab yang besar. Iya, kayak berita kemarin tuh mengenai Cina dan Amerika ya, itu kan sempat adanya perselisihan, tapi nggak hanya mempengaruhi dari dua negara itu aja, mempengaruhi juga ke negara lainnya ya. Tadi kan kita sudah menyinggung mengenai penyeimbang negara barat. Namun sebelumnya kita kan sudah ada hubungan dagang tersendiri nih dengan negara barat. Nah, bagaimana pengaruh masuknya Indonesia ke BRICS itu sendiri dengan hubungan negara barat itu? Tentu saja ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya itu sifatnya kompleks. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, Indonesia mempunyai posisi yang lebih kuat dalam perdagangan internasional karena punya alternatif mitra dan investasi yang lebih beragam. Artinya, Indonesia tidak akan selalu bergantung pada negara barat mengenai perdagangan internasional ini. Namun, negara barat seperti Amerika Serikat bisa melihat keanggotaan Indonesia di BRICS ini sebagai langkah yang menentang tatanan global yang selama ini mereka dominasi pada perekonomian Indonesia. Ini bisa menyebabkan ketegangan politik dan hambatan perdagangan tertentu. Misalnya bisa muncul risiko sanksi dan tekanan diplomatik jika Indonesia dianggap terlalu condong kepada BRICS. Sebenarnya itulah yang dilihat Amerika Serikat mengenai Indonesia yang gabung ke anggota BRICS itu sendiri. Nah, makanya Indonesia itu harus menjaga keseimbangan. Dia harus mempunyai hubungan yang baik dengan negara barat sambil aktif di dalam BRICS itu sendiri. Nah, ini penting supaya Indonesia itu bisa memaksimalkan manfaat dari kedua sisi tanpa terjebak konflik geopolitik. Ya, jadi Indonesia jangan hanya condong ke dalam BRICS saja atau hanya ke negara barat saja ya. Menjaga. Iya. Dari yang jelasin tadi, apa sih manfaat dari Indonesia gabung ke anggotaan BRICS itu sendiri? Nah, pertama potensi ekonomi yang sangat besar. Pasar BRICS kan terdiri dari 3 miliar jiwa. Jadi produk-produk Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan tekstil itu mempunyai peluang pasar yang lebih luas dan jauh lebih besar. Selain itu, Indonesia juga bisa mengakses pendanaan dari New Development Bank untuk proyek infrastruktur strategis yang sangat dibutuhkan sekarang. Nah, selain itu, kita juga bisa mendapat peluang kerjasama, terutama dalam sektor teknologi digital dan energi terbarukan. Misalnya nih, Indonesia itu bisa belajar dari Cina dan India untuk mengembangkan teknologi hijau yang ramah lingkungan. Kemudian, Indonesia itu bisa memperkuat hubungan dagang dengan India di sektor tekstil dan IT, juga dengan Rusia untuk impor teknologi pertahanan yang lebih murah dan canggih. Nah, kalau dari sisi diplomasinya sendiri itu tuh, BRICS adalah platform strategis untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global. Nah, Indonesia bisa mendorong perubahan agar lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar lebih adil dan inklusif bagi negara berkembang. Ini tuh akan meningkatkan pengaruh diplomatik Indonesia di kancah internasional. Kira-kira ada nggak sih resiko dan tantangan yang harus kita hadapi nih sebagai warga negara Indonesia saat masuk menjadi anggota BRICS itu? Nah, salah satu risiko terbesar bergabungnya Indonesia ke BRICS itu adanya ketergantungan Indonesia pada negara Cina, karena di BRICS, Cina ini menjadi salah satu anggota dengan penyumbang PDB terbesar dengan total 70%. Yang mana dalam posisi ini, Cina bisa saja membuat tekanan terhadap Indonesia untuk mengikuti agenda geopolitiknya. Nah, agenda geopolitik Cina ini bisa saja mengancam kepentingan nasional kita, Queen. Nah, selain itu ada juga tantangan kompetisi, karena kan anggota BRICS dari lain seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan juga merupakan pengekspor utama produk batubara, minyak, dan hasil pertanian. Indonesia tuh harus siap bersaing di pasar global dan dalam BRICS itu sendiri. Oke. Ketidakstabilan geopolitik juga menjadi ancaman. BRICS sering dianggap sebagai pesaing oleh negara Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga hubungan Indonesia dengan negara-negara barat bisa terganggu. Indonesia bisa terjebak dalam konflik atau perang dagang yang melibatkan anggota BRICS dan negara barat.
Nah, tantangan lainnya adalah tata kelola BRICS yang belum mapan sepenuhnya, sehingga kepercayaan dan mekanisme kerjasama antar anggota masih perlu diperkuat. Ditambah lagi tekanan dari negara barat yang melihat BRICS itu sebagai pesaing strategis juga tidak bisa diabaikan. Oke, jadi dari tantangannya itu banyak banget ya, dari kenapa Indonesia terjebak dari hubungan hingga kepercayaan dari negara lain. Dari tantangan itu yang disebutin, ada nggak sih langkah strategis Indonesia untuk mengoptimalkan menjadi anggota BRICS dan cara mengatasi dari tantangan itu sendiri? Nah, pertama itu Indonesia harus memperkuat daya saing ekonomi domestik. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan investasi di bidang pendidikan, riset, dan teknologi. Transfer teknologi dari negara-negara BRICS seperti China dan India harus dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekspor Indonesia. Yang kedua, Indonesia harus bisa menjaga keseimbangan hubungan luar negeri. Karena walaupun dia sudah menjadi anggota BRICS, Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara barat dan negara lain agar risiko geopolitik bisa diminimalisir dan stabilitas perdagangan terjaga. Oke, itu cara atasinya ya. Yang ketiga, Indonesia perlu memperkuat diplomasi multilateral. Kita bisa mendorong reformasi tata kelola ekonomi global agar lebih adil bagi negara berkembang. Ini termasuk mempromosikan perdagangan bebas yang tidak diskriminatif dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. Nah, terakhir ada lagi nih, Indonesia harus memanfaatkan keanggotaan BRICS secara selektif. Fokus pada kerjasama di bidang pendanaan infrastruktur, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan teknologi manufaktur. Ini akan membantu Indonesia berkembang secara berkelanjutan dan mandiri. Nah, kita tadi udah bahas jauh mengenai perdagangan nasional, bahkan tentang BRICS dari manfaat hingga tantangan dan cara mengatasi tantangan itu sendiri. Aku mau tanya, menurut pendapat kalian masing-masing nih, gimana sih pendapat kalian mengenai Indonesia yang bergabung ke anggota BRICS? Apakah itu langkah yang tepat atau bagaimana? Menurut aku, masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS itu seharusnya lebih dipertimbangkan karena mengingat kembali kan tadi Cina itu sebagai penyumbang PDB terbesar ya. Jadi posisi Cina di BRICS itu kuat. Nah, itu dapat memungkinkan Cina ini menyuruh Indonesia untuk mengikuti agenda politiknya, dan itu mengancam kedaulatan negara kita sih. Ini yang pendapat dari Bunga sendiri mengenai apakah langkah ini merupakan langkah efektif. Tapi Indonesia kan sudah menjadi anggota BRICS nih sebelumnya. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Nah, karena sudah bergabung ya, Krim, ini saran untuk pemerintah untuk kedepannya lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri, karena mungkin saja keputusan kebijakan luar negeri itu bisa mengancam kebijakan dalam negeri kita. Oke, jadi pesan-pesan untuk pemerintah kedepannya agar kita lebih bijak lagi dalam mengambil kebijakannya dan mengambil keputusan agar tidak ada salah langkah. Betul, tidak mengancam kepentingan dalam negeri kita. Nah, Kita dari tadi sudah membicarakan nih mengenai sejarah serta perkembangan dan bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan di internasional itu gimana, sampai ke pendapat pribadi dari narasumber kita sendiri ya, Queen. Iya, bahkan tadi sudah ada narasumber yang memberikan saran-saran apa yang harus bagi dilakukan pemerintah ke depannya agar tidak salah langkah lagi ya. Bener banget. Jadi karena kita sudah di penghujung pembicaraan, jadi kita akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih sudah hadir kali ini, dan terima kasih atas saran-saran dan pendapat ilmu yang sudah diberikan kepada pendengar kami. Iya. Jadi pembicaraan kita mengenai perdagangan internasional ini semoga menjadi manfaat ya bagi para pendengar kita ya. Karena sangat bagus banget tadi narasumber kita menyampaikan pendapat dan ilmu-ilmunya. Kami akhiri podcast kami sampai sini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya di podcast Low Talks. Bye bye.
burung mirian, burung cendrawasih,